Kan kita bicara dalam tingkatan yang tertinggi kalau agama itu adalah maqasidus syariah, yaitu menjaga 5 hal pokok dalam kehidupan: jiwa, agama, akal, harta, dan keturunan. Akhir-akhir ini ada ulama yang memasukkan yang keenam, yaitu hifzul bi'ah, memelihara ekosistem kehidupan. 5 atau 6 inilah sebenarnya risalah agama. Nah, kalau kita lihat maqasidus syariah yang 5 ya, atau yang mulai disebutkan tambah 1 lagi, ekosistem kehidupan, maka sesungguhnya ini kan agenda agama dan juga agenda ilmu juga, ilmu pengetahuan ya. Kalau sudah bicara 6 hal ini kan gak boleh kita bedakan lagi, dan tidak bisa kita bedakan lagi ya. Mungkin secara pendekatan iya, tetapi esensinya sama. Sehingga ketika Imam Ghazali membahas tentang perbedaan yang paling mungkin ya, kalau kita bicara tentang ulumun syar'iyah dan ulumun ghairu syar'iyah, ilmu agama dan non agama, adalah bahwa ilmu agama itu masdaruhu al-wahyu ya. Sedangkan ilmu non agama itu masdaruhu al-aqlu wat tajribah. Jadi kalau ilmu agama itu sumbernya wahyu, kalau ilmu non agama itu sumbernya adalah akal, pengalaman, dan eksperimen. Tapi kemudian Imam Ghazali membahas akal itu dari mana, eksperimen itu artinya apa. Eksperimen itu kan mengakumulasi keseluruhan observasi terhadap ayatullah al-kauniyah, ayat-ayat yang dibentangkan di alam raya, yang validitasnya itu sama dengan ayat yang makru'ah, ayat yang tertulis. Karena itu orang yang mengingkari ayat-ayat Allah yang dibentangkan di dunia ini, itu sama dengan orang yang mengingkari teks-teks yang suci yang ada di dalam kitabullah. Itu rumusan dari Imam Ghazali. Karena itu kalau kita lihat rumusan dari Imam Ghazali itu, pada akhirnya semua itu berjumpa ya, pada esensi bagaimana apa yang kita lakukan ya, keberagamaan kita ya, kemudian pergulatan keilmuan kita itu berujung kepada tahqiqul maslahah, yaitu bagaimana menghadirkan kemaslahatan ya, bagi semua, kemaslahatan kolektif ya. Dan semakin besar kemaslahatan itu, maka semakin mulialah apa yang kita lakukan itu. Itu catatan saya sedikit ya, yang tadi Pak Rektor sampaikan, sehingga Bapak-bapak, Ibu ya, kalau Bapak Ibu di Unhas bekerja secara intelektual ya, ranah akademik, jangan khawatir, nggak kalah pahalanya dibanding orang yang belajar ilmu agama. Tidak kalah pahalanya, karena semua ulama sepakat gitu bahwa apa yang dihasilkan oleh akal budi manusia itu juga sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad keilmuan itu tidak pernah dipilah oleh para ulama menjadi jihad bagi orang yang belajar tafsir hadis, dan setengah jihad atau bukan jihad bagi yang belajar matematika, ilmu pengetahuan alam. Tidak ada. Semuanya jihadul ilmi itu satu. Bekerja untuk mengeksplorasi pengetahuan untuk kepentingan umat manusia dan kepentingan kehidupan. Yang kedua, mungkin saya sampaikan hanya 2 saja karena di sini yang hadir orang-orang cerdik pandai ya. Jadi saya tidak bisa bicara banyak, nanti kalau semakin banyak ngomong mungkin salah jadinya. Jadi yang kedua saya ingin sampaikan berdasarkan pengalaman saya. Hal yang kedua ini lahir dari saya mengamati ya. Seringkali ketika kita merumuskan kebijakan ya, kebijakan publik dalam satu sektor, yang kita lakukan itu adalah mengkaji seluruh hal variabel yang terkait dengan sektor itu saja, dan kita seringkali melepas ya, hal-hal yang tidak terkait dengan sektor itu, lalu kemudian kita keluarkan kebijakan
yang akhirnya kemudian sering membawa masalah di tengah masyarakat. Nah, ada satu yang menjadi concern ya terkait dengan misalnya kebijakan ekonomi. Ini sebenarnya sudah saya sampaikan beberapa kali, termasuk ketika saya diundang dulu oleh Gubernur Lemhanas, masih Pak Agus Wijoyo. Kita bicara tentang apa yang terbaik ya untuk policy making di Indonesia dengan kompleksitas kita di Indonesia yang tidak dimiliki oleh semua negara. Tidak semua negara punya kayak kita. Sehingga waktu itu kita berangkat dari asumsi bahwa setiap teori-teori ekonomi, teori sosial yang lahir di suatu tempat, dia pasti membawa residu dari kearifan kolektif di tempat itu. Walaupun dia berusaha mengobjektifkan seobjektif-objektifnya, tetapi kan yang mikir adalah otak yang tumbuh dan berkembang di tanah itu. Maka dia pasti menyerap kearifan yang ada di sana. Dia membawa nilai-nilai yang ada di sana. Walaupun bahasanya adalah teori yang ilmiah. Nah, karena itu perlu enggak kita di Indonesia? Nah, inilah relevansinya dengan teman-teman di Unhas ya. Indonesia Timur ini perkembangannya sangat cepat. Tadi kenapa saya terlambat? Karena macet hampir 1,5 jam. Ya, luar biasa. Jalan raya di Makassar ini itu sudah tidak kalah dibanding Jakarta atau Surabaya untuk hari Jumat sore. Nah, perlu enggak kita membangun satu pendekatan yang lebih komprehensif untuk perumusan satu kebijakan, sehingga ketika itu kita keluarkan dan kita hadirkan, maka benar-benar maslahatnya itu maksimal dan dampaknya itu minimal. Nah, kenapa ada pertanyaan ini? Pada waktu diskusi di Lemhanas saya sampaikan, Bapak-bapak, saya punya concern sejak 2 tahun terakhir. Di NTB kami itu dipuji karena pertumbuhan ekonomi tinggi. Lama-lama saya penasaran, pertumbuhan ekonomi tinggi ini apakah pelakunya itu terdistribusi merata sehingga kemanfaatan ekonominya juga bisa dirasakan semua, atau ini pelakunya hanya sedikit dan lalu hitungan PDRB itu, agregat itu ternyata tidak mencerminkan benar-benar ya, aktivitas yang dinikmati oleh semua. Lalu saya lihat data, saya ajak diskusi teman-teman Bapeda, ternyata walaupun pertumbuhan ekonomi pada saat itu ya di NTB ada dalam kuartal tertentu itu naik, tapi ternyata pelaku ya yang menikmati pertumbuhan ekonomi itu ternyata banyak dari luar NTB. Pada saat itu ada pertumbuhan ya, mohon maaf ya, pertumbuhan market ya mini market. Nah, tumbuh minimarket itu konsumsi masyarakat naik. Kan masyarakat senang lihat market yang terang, ber-AC. Akhirnya yang tidak diperlukan pun dia belanjain. Naiklah pertumbuhan ekonomi kita karena konsumsi naik gitu. Tapi ternyata market-market itu kan pada saat yang sama dia menyedot potensi penghasilan yang seharusnya didapatkan oleh para pelaku ekonomi lokal, para pemilik warung-warung yang sudah belasan tahun ya, di pasar-pasar itu kan akhirnya sepi karena anak-anak muda maunya di minimarket. Orang tua juga seperti itu. Kemudian minimarket dengan sistem franchise-nya itu banyak bagian keuntungan yang kemudian dikirim ke Jakarta. Secara ekonomi ternyata pertumbuhan itu ya, yang meningkat secara statistik itu tidak dinikmati oleh masyarakat. Bahkan ada proses dalam tanda kutip penyedotan potensi yang ada di desa dan kecamatan. Kita tidak bicara kabupaten, desa dan kecamatan. Itu satu. Yang kedua, nah ini yang lebih menarik ya dari apa yang saya temukan, bahwa
para pedagang di desa-desa dan di kecamatan yang kemudian tersedot penghasilan mereka karena minimarket, itu mereka pada saat yang sama berperan sebagai donatur bagi aktivitas ekonomi sosial keagamaan di desa-desa, di kampung-kampung, di kecamatan. Jadi madrasah-madrasah itu donaturnya mereka, para pedagang itu. Ya, sebagian dari keuntungan digunakan untuk mendanai sekolah. Kalau ada kegiatan sosial keagamaan seperti maulid, kemudian juga nuzul Quran atau festival Muharram mereka lah donaturnya. Ketika minimarket ini datang, ternyata tidak hanya struktur ekonomi yang dirusak, tetapi juga kohesivitas sosial terpengaruh. Sekolah-sekolah yang ada akhirnya tidak ada donaturnya. Kegiatan sosial keagamaan tidak bisa dilaksanakan lagi, nggak ada yang biayai. Akhirnya ketika ada kekosongan ya, di tengah masyarakat karena proses seperti itu, saat itulah kemudian bisa jadi masuklah paham-paham yang sering kemudian disebut dengan paham yang tidak sesuai dengan apa yang diamalkan oleh masyarakat. Lalu timbullah friksi, ketegangan, dan itu menyebabkan jalinan kerapatan sosial kita itu merenggang. Jadi jalinan kohesivitas kolektif kita di tengah keragaman itu akhirnya melemah. Dengan kata lain, ternyata untuk Indonesia ya, negara yang mengandalkan ya, pada kesatuan dalam keragaman ya, beda dengan banyak negara lain, misalnya di Arab yang rasnya cuma satu, suku bangsanya cuma satu, bahasa satu. Kalau kita ini keragaman yang luar biasa. Bagi kita di Indonesia ternyata ya, kebijakan ekonomi yang diambil ya, baik di tingkat apapun itu ternyata tidak hanya berpengaruh terhadap ekonomi ansih, tapi juga berpengaruh kepada kita sebagai bangsa, kekuatan kita sebagai bangsa. Nah, sekarang terjadi seperti itu di daerah-daerah, dan tidak heran kalau kemudian ketika wadah untuk kita duduk bersama semakin tidak ada. Kan acara-acara keagamaan itu sebenarnya acara-acara yang memperjumpakan kita. Kita ketemu sama tetangga, sama teman, salaman, berjumpa bersama. Itu yang membangun keakraban, memperkuat kebersamaan. Ketika itu sudah tidak ada, maka masalah sekecil apapun itu bisa menjadi sebab timbulnya friksi di tengah masyarakat. Selamat datang Pak Rektor. Itu mungkin sebab kenapa kita merasakan sekarang bahwa apa-apa kok jadi masalah saja. Ya karena salah satu sebabnya adalah kita kekurangan ya, medium-medium yang memperjumpakan kita. Kenapa medium-medium itu hilang? Karena para penyangganya juga dilemahkan. Kenapa mereka dilemahkan? Karena sumber daya ekonomi juga mereka semakin lemah. Nah, ini satu contoh yang saya lihat di NTB. Saya tidak tahu di Sulawesi Selatan, tapi mungkin mirip-mirip sih di mana-mana. Bahwa ternyata kebijakan ekonomi kita itu kalau tidak diambil dengan hati-hati dan mempertimbangkan ya, aspek-aspek sosial, budaya, keagamaan juga bahkan kebangsaan, keumatan, ya, kebersamaan atau apapun lah istilah namanya, itu ternyata bisa melemahkan kita sebagai satu bangsa. Nah karena itu ilustrasi ini saya sampaikan kepada teman-teman semua di Unhas ya, untuk menjadi memancing bapak-bapak dan saudara-saudara Unhas sebagai Center of Excellence, tempat dikajinya konsep-konsep pembangunan. Mudah-mudahan ke depan ya, di bawah kepemimpinan Bapak Rektor ya, dan Anda semua sebagai cerdik-cendekia di sini itu bisa menghadirkan pendekatan pembangunan ya, formulasi kebijakan yang lebih komprehensif dan memperlakukan kearifan sosial kita yang intangible itu ya, tidak kalah pentingnya dibanding dengan indikator-indikator kuantitatif yang bisa dibaca di dalam
rilis ekonomi. Tidak hanya bicara berapa uang yang keluar, berapa produk domestik bruto yang dihasilkan, ya, berapa persentase pertumbuhan ekonomi dan seterusnya, tapi juga mempertimbangkan, ya, bagaimana indeks sosial budaya itu bisa terjaga. Saya nggak tahu kita sudah mengembangkan nggak indeks kohesivitas sosial itu ada nggak? Kalau nggak ada mungkin perlu kita bikin, sehingga kita bisa melihat semua yang ada di Indonesia ini sebagai satu khazanah yang kita harus jaga bersama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.